Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Awin? Sehat, alhamdulillah Pak Dani. Alhamdulillah Gimana sehat. Pak Dani? Pak Dani sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat baik-baik saja Pak. Berkat doa kita semua. Alhamdulillah. Baik, Pak Awin, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, Pak Kita Dani. punya waktu 15 menit ke depan. Jadi obrolan kita ini seputar tentang permasalahan pembelajaran yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Ya, Pak Nah, Dani siap. menurut Pak Awin, adakah permasalahan di sekolah Pak Awin yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Silakan Pak Awin. Ya, Pak Dani. Kalau masalah Pak Dani banyak aja ya. Cuma saya ambil yang gampang-gampang aja. Baik. Masalah yang sering nampak di sekolah itu, saya kadang-kadang lihat anak itu terkait dengan disiplin kebersihannya tuh suka kepala saya itu yang badan itu. Disiplin kebersihan Pak ya? Iya, kedisiplinan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal himbauan itu sudah saya lakukan ke masing-masing kelas. Ternyata banyak anak yang bawa makanan ke dalam terus jajan di dalam ruangan. Tapi himbauan itu tinggal himbauan. Iya. Ketika dia makan itu sampahnya itu jadi masalah. Tinggal di ruangan gitu. Berarti padahal sampah bekas jajan itu Pak ya? Iya, padahal saya udah menyiapkan tempat tempat sampah di depan gitu. Ya. Memang tidak di dalam ruangan karena memang saya pikirkan kalau di dalam ruangan nantinya bau. Nah, ternyata anak itu tambah apa karena mungkin atau jauh gimana, jadi itu sampah ditaruh di dalam ruangan sehingga untuk belajar berikutnya ada guru-guru yang merasa terganggu. Itu kadang-kadang padahal saya udah koordinasiin tapi kenyataannya ya seperti itu gitu. Ya. Baik Pak Awin, memang permasalahan sampah, kebiasaan anak membuang sampah pada tempatnya itu memang menjadi masalah klasik, artinya masalah itu selalu berulang ya Pak Awin ya. Walaupun kita sudah berkali-kali mengingatkan, tapi kadang yang namanya anak-anak suka lupa atau lain sebagainya. Nah, kondisi ideal yang Pak Awin inginkan seperti apa kira-kira Pak Awin? Harapan saya sebenarnya mah simpel aja kan gitu. Kalau yang namanya tempat belajar kan mesti bersih. Artinya bersih itu di mata kita itu nggak terlihat sampah lah. Kalau terlihat sampah kan semakin banyak sampah itu kayaknya nggak terlihat indah di ruangan atau di sekolah. Kan pengennya ruangannya bersih, terus juga anak-anak rajin gitu, punya kesadaran diri untuk apa? Untuk kesadaran buang sampah dengan sendirinya ke tempat sampah gitu. Padahal saya sudah siapkan itu. Iya. Baik Pak Awin, jadi kondisi yang Pak Awin inginkan adalah suasananya bersih supaya belajarnya nyaman gitu ya. Iya. Baik. Kita identifikasi dulu Pak Awin. Maksudnya identifikasi itu kenapa sih hal itu bisa terjadi, dan kalau hal itu bisa terjadi, adakah solusi untuk mengatasi itu? Silakan Pak Awin. Kalau identifikasi mas sebenarnya saya udah saya proses gitu kan, pemberitahuannya udah, dan itu ternyata himbauan ya tinggal himbauan. Terkadang kan memang ada yang setiap wali kelas juga ada yang ngebantu, ada yang tidak, dan anak itu kadang-kadang kalau nggak ditegur tetap aja seperti itu Pak. Jadi mestinya kadang-kadang saya juga turun ke lapangan juga untuk bantuin bersih sampah, tapi kan mestinya memang himbauan ini sudah saya lakukan, tapi mungkin agak berkurang apa yang disampaikan. Kan kalau ranah di dalam ruangan itu kan karena saya di sarana, jadi nggak sampai detail ke dalam gitu. Nah itu saya sudah lakukan, tapi memang anak perlu ada kolaborasi dengan wali kelas, dengan teman-teman yang ada di kelas. Bahkan dulu saya baru membuka WA itu. Dilaksanakan. Padahal punya cucu lah. Dulu mungkin dibawa dari rumah
sekolah gitu sehingga terbiasa sama lupa yang tinggalnya di kampung gitu kayak gitu jadi anaknya artinya lebih cuek daripada mungkin yang di kota gitu kan Ya, jadi ya. juga agak kendala sedikit itu. Iya, baik. Bagus sekali Pak Awin sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian juga ada hal-hal lain yang perlu diidentifikasi mungkin Pak Awin. Apakah jarak dari kelas ke kantin itu dekat atau jauh gitu ya? Biasanya kan di kantin-kantin itu menyediakan tempat duduk untuk mereka makan, kemudian ada tempat sampah. Jangan sampai mereka ketika jajan, kemudian masuk ke kelas membawa makanannya untuk dimakan di kelas. Nah, adakah tempat sampah di kantin atau memang terlalu jauh kantinnya sehingga mereka malas untuk ke kantin sehingga jajan di tempat yang terdekat kemudian dibawa ke kelas? Nah ini yang dari identifikasi itu memang kesalahan itu ada kesalahan di kantin itu. Saya pernah menghimbau sebenarnya agar makan itu bawa tempat makan dari kantin. Tapi memang di tempat kantin itu nggak ada tempat sampah. Kan ranahnya kalau di kantin itu memang begini. Kalau kita sebatas sarana itu paling mengimbau. Tapi untuk pengadaan tempat sampah itu mestinya dia yang menyiapkan. Gitu. Kalau setahu saya kan kalau di mana-mana Pak itu kalau tempat sampah itu biasanya kantin itu kalau pagi dia dagang ada sekolah itu yang kadang-kadang suka bersih gitu, bersihin kantinnya bersihin ke ruang halaman sekolah. Nah ini kendalanya di saya anak jajan di kantin makanya di dalam kelas di bawahnya berkali-kali. Itu yang menjadi masalah buat saya itu saya kasih tahu ya terjadi begitu juga Pak jadinya agak merepotkan juga gitu. Iya. Baik Pak Awin, berarti Pak Awin sudah menganjurkan pada anak-anak untuk membawa tempat makan gitu Pak ya. Iya. Berarti kalau dengan membawa tempat makan itu kan mereka tidak makan di dalam kelas gitu ya, atau sampahnya itu kan tidak ada kalau bawa tempat makan sendiri, tempat air minum, tempat makanan. Nah, kemudian solusi-solusi lain adakah yang sudah Pak Awin lakukan, misalnya seperti kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan petugas kebersihan di sekolah, gimana itu Pak? Dari melihat yang tadi identitas itu identifikasi, jadi saya punya rencana ke depan itu yang jelas saya harus koordinasi dengan wali kelas yang pertama. Yang kedua memang di bawah saya kan itu ada caraka. Nah caraka itu memang dia batas kerjanya dari lobi ke halaman. Nah, sedangkan untuk anak itu adanya di ruangan kelas aja gitu. Nanti saya akan koordinasi dengan pihak wali kelas dan juga nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah agar mendukung program sarana yaitu masalah tentang kebersihan ruangan sekolah dan ruangan kelas itu yang saya akan laksanakan ke depan. Tapi dengan saya punya ide seperti ini, saya harapan saya dukungan dari bukan hanya teman-teman bagi guru, tapi juga kepada wali kelas dan ketua kelas gitu, ketua kelas yang ada dengan membuat jadi tiket baik, berarti semua sudah Pak Awin rencanakan solusi-solusinya ya, termasuk koordinasi dengan wali kelas, dengan petugas kebersihan, kemudian juga membuat keyakinan kelas agar mereka itu tidak makan makanan dan membuang sampah di dalam kelas. Pak Awin sudah lakukan itu. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Awin? Tolak ukur atau ukuran keberhasilan jika itu semua diterapkan seperti apa? Ini nanti saya juga ke depannya itu gini, untuk anak itu bisa bertanggung jawab apa yang mesti dilaksanakan karena sudah keyakinan kelas. Saya juga dari pihak sarana akan menyiapkan tempat sampah plastik besar itu di dalam ruangan.
terus sama tempat sampah. Karena kemarin saya lihat itu tidak ada tempat sampah, Pak. Jadi mungkin anak itu makan di dalam ruangan karena nggak ada tempat semuanya, akhirnya dimasukin ke laci-laci, Pak. Oh iya iya. Laci-laci kelas, laci-laci meja. Nah, saya menyiapkan tempat sampah dari plastik. Dan nanti ketika selesai pembelajaran, itu langsung anak yang tiket terakhir itu sampahnya dibuang ke tempat sampah yang sudah disiapkan sekolah di tempat tertentu gitu. Oh iya, iya. Berarti ada piket di awal pembelajaran dan ada piket di akhir pembelajaran, seperti itu Pak Win ya? Ya, jadi setelah pembelajaran selesai, piket itu bertugas mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kelas yang sudah dimasukkan dalam plastik untuk dibuang ke tempat sampah. Baik, baik sekali solusi yang sudah diberikan Pak Awin. Tetapi begini Pak Win, kadangkala ada saja kendala-kendala atau gangguan-gangguan terhadap keyakinan kelas atau hal-hal yang sudah disepakati. Nah, kira-kira seperti apa jika ada kendala atau gangguan-gangguan, misalnya mereka tidak mau melaksanakan itu, adakah solusi-solusi lain yang ingin Bapak terapkan ketika itu tidak dilaksanakan? Kalau saya berkeinginan gini, jadi bukan hukuman ya, tapi artinya kegiatan yang mendidik ketika umpama dia dapat tugas piket tapi tidak melaksanakan. Kebanyakan itu biasanya kelompok yang hari itu jadwal piket nanti seperti dengan wali kelas itu dia nggak piket, dia beli itu Pak, beli apa namanya itu patungan, beli sapu. Patungan beli sapu. Ya, atau plastik yang plastik itu murah harganya itu ya. Iya iya. Nah itu yang nggak piket itu kan ada mau piket ada 6 orang. Jadi orang nggak piket ya, itu berarti nggak piket di tempat di plastik. Jadi nanti walaupun sekolah tidak menyiapkan dari kelas itu ada gitu, ada persiapan. Ya baik. Ya, bagus sekali rencana yang sudah Pak Awin buat. Pak Awin akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian menyiapkan plastik besar di ruang kelas masing-masing. Kemudian jika ada yang tidak mentaati itu, kemudian konsekuensinya sebagai konsekuensi dari keyakinan kelas, mereka membeli sapu dan membeli plastik. Baik sekali Pak Awin. Kira-kira kapan aksi itu akan dilaksanakan Pak Awin? Aksi itu karena ini ya Pak, kalau sekolah itu kan melihatnya karena memang kebersihan itu dituntut kita setiap hari, jadi nggak pakai nunggu sampai sebulan 2 bulan, bahkan besok pun akan saya terapkan. Kenapa? Karena memang yang pertama dilihat itu ketika orang tamu datang ke sekolah itu kan penampilan. Ya. Jadi penampilan di sekolah itu banyak sampah juga masuk ke ruangan. Oleh karenanya saya akan besoknya udah saya. Walaupun kenyataannya mungkin kalau ke sekolah itu jadi kita sementara mungkin kita pakai dana talangan dulu lah. Iya. Baik Pak Awin, waktu kita sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Nanti kita akan diskusi lagi tentang ini, mungkin diskusi tentang progres perkembangan apa yang telah Bapak rencanakan. Kemudian kan Bapak akan laksanakan rencana-rencana itu, dan kita akan berdiskusi lagi untuk menindaklanjuti atau melihat perkembangan dari solusi-solusi yang sudah Bapak buat tadi. Kemudian kita akan lihat progresnya seperti apa. Saya rasa diskusi kita cukup Pak Awin ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah diskusi ini, coba Pak Awin, apakah apa yang Bapak rasakan setelah kita ngobrol ini sebagai refleksi untuk diskusi kita hari ini? Alhamdulillah
Tapi kalau di laptop saya ternyata itu kebuka link itu. coaching itu Kan nyimpennya di email maksudnya saya. gini, saya dapat inspirasi, dapat Link masukan Google Meet jadi dengan dari ngobrol-ngobrol santai LMS. dengan Pak Dhani. Kita diskusi Walaupun masing-masing santai, kelompok di tapi LMS itu. tujuan yang Nah, dimaksud kemudian itu saya dijadikan saya penyelenggara. Penyelenggara itu kan bisa merekam. Nah, kita klik rekam, secara otomatis rekaman itu tersimpan di email kita. Nah, di email saya copy linknya, kirim ke dia nih teman, karena apa dia saya harus diingatkan upload gitu, nanti di diingatkan, dan LMS. saya bersyukur Jadi nggak kebuka karena memang harus seperti itu. Kadang-kadang kita lupa, tapi dengan di emailnya cara kali ya. komunikasi dengan cara coach ini saya merasa senang. Nggak, email saya. Dapat Nih coba saya jajal kirim masukan linknya yang ke baik, Anda. positif dari Pak Dhani. Privasi kali ya? Ini Ya kayak gitu kan. bahas menjadi Dia nggak baik bisa sekolah kita dan kita sendiri. Nggak kebuka Nah, emailnya. Terima kasih Pak Awin. Demikian kegiatan coaching yang kita lakukan. Ini Mudah-mudahan saya ada rekam itu, manfaatnya. rekam layar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Lapor di YouTube wabarakatuh. masih gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ditutup dulu. Kirim link apa? Link YouTube. Link Google Drive Lanjut aja Pak. kan belum bisa. Oh, lanjut. Baik. Lanjut. Kan jadi satu rekamannya. Berarti iya, berarti nanti ya. Sekarang berarti saya jadi coach ya pada dia. Iya, iya betul. Baik. Ya, saya mulai waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rika, Bukanya bisanya pakai akun Pak Dhani doang, Pak. Iya, itu masalahnya. bincang-bincang dengan Pak Dhani Nah, terus kalau itu dia sebagai coach dan Pak Dhani fasilitator sebagai bisa kali dia coachnya. membuka ya. Pembicaraan ini akan saya laksanakan dengan Iya karena ini bukan Pak Dhani. Yang kebuka Pak Dhani juga ya bisa. Terus supaya bisa buka di dia gimana? aksi Emailnya ya. yang keempat Yang bisa ngebuka ini cuma email Pak Dhani doang nih. Terus supaya kebuka di langsung saja. dia gitu, saya kirim linknya dia bisa ngebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dhani. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dhani? Sehat. Alhamdulillah Download sehat videonya nggak Pak. bisa ngedownload. Alhamdulillah sehat ya Pak Dhani ya. Pak Dhani, ini udah lama kita nggak berjumpa ya. Nggak bisa di-download. Ini mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Bro, laptopku masukin aplikasi itu, bro. ini saya lihat Pak Dhani Install. kayaknya ada sedikit Biar gue bisa belajar. mungkin saya mau Nonton YouTube, Pak. kali apa namanya Jadi bro, cara share link drive agar bisa Pak Dhani juga kan pendidik, saya juga pendidik tahu gitu kan. Ya, istirahat dulu. Siswa itu Kemarin kan luar minta biasa. apa? Mungkin ada yang Akun diceritain belajar Pak ID. Dhani. Semua tuh zaman Iya. Pak Dhani Apa kayak silakan Pak Dhani. Ya, baik. Terima kasih Pak Awin. Kan RK Begini Pak Awin, dalam kegiatan pembelajaran bisa. kita sebagai guru tentunya Saya udah sudah pesan, maaf, harus menerapkan beliin berbagai Excel macam ini. media atau metode Excel. Katanya yang Excel. sudah Oh iya, kita udah pelajari. laptopnya doang. Tapi memang ada kalanya permasalahan-permasalahan itu muncul saja. Karena memang karakter anak itu berbeda-beda. Kita sering menghadapi anak dari tahun ke tahun, tetapi kita tidak bisa menyamaratakan karakter anak di setiap tahunnya. Jadi permasalahan itu kadang muncul berbeda dari tahun ini yang tahun kemarin. Begini Pak Awin, saya ada permasalahan di sekolah. Ada siswa saya yang aktif, dia aktif, anaknya aktif. Kemudian anak ini mempunyai kelebihan, tetapi di balik kelebihan itu ada juga kekurangan. Wajarlah sebagai manusia pasti mempunyai kelebihan dan anak ini biasa menghafal. Kalau menghafal udah jagonya lah. Pokoknya di kelas itu anak-anak rekan-rekan yang lain juga sudah tahu, yaitu jago menghafal.
Tetapi dalam pelajaran di sekolah itu kan tidak cukup dengan hafalan saja. Nah, kendala yang saya hadapi itu ketika saya memberikan tugas hafalan, contohnya saja seperti saya memberikan tugas hafalan pembukaan UUD 1945, mana UUD 1945 ini pembukaannya itu terdiri dari 4 alinea, alinea 1, 2, 3, dan 4. Saya berikan tugas kepada anak-anak itu untuk memilih yang menghafal alinea 1 sampai dengan alinea 2, saya berikan nilai 70. Yang bisa menghafal sampai dengan alinea 3, saya berikan nilai 80. Yang bisa menghafal sampai alinea 4, saya berikan nilai 90. Nah, dengan diberikan nilai itu anak-anak jadi termotivasi, Pak. Mereka berusaha untuk menghafal. Tetapi ada salah satu anak yang begitu saya berikan, teman-teman yang lain hanya mampu sampai alinea 2. Dia sudah sampai alinea keempat. Dan dia maju paling pertama, Pak. Jadi terbiasa itu. Ini juga salut terhadap anak ini. Cepat daya hafalnya. Gitu. Ya silakan maju ke depan. Saya, Pak. Saya maju ke depan dan dia bisa menghafal 4 alinea. Nah, setelah dia selesai menghafal, teman-teman yang lain cuma sampai alinea 2, alinea 3, tapi anak ini sudah selesai sampai dengan alinea. Artinya, ketika dia sudah selesai, sementara teman-teman yang lain kan masih berusaha untuk menghafal. Ada yang cuma sanggup sampai 2, meningkat ke 3. Nah, karena dia udah nggak ada kegiatan, Mbak Awin, akhirnya dia mengganggu teman-teman yang lain. Cenderung ngeledek, ya cuma segitu aja. Jadi cenderung mengganggu dan membuat gaduh suasana kelas. Dalam kesempatan ini, ya saya ingin ada solusi lah, ada solusi untuk menghadapi siswa seperti itu. Jadi ya anak aktif, tetapi setelah selesai diberikan tugas dia mengganggu teman-teman yang lain. Seperti itu, Pak. Saya hadapi. Itu kalau anaknya maju gitu ya. Semua kelas itu ya, semua kelas nyambung artinya kepintarannya sama dengan anak yang tadi saat itu. Wah, Pak Dhani lu hebat ya. Yang udah selesai isi. Tapi kenyataannya kan berbeda ya. Betul. Kira-kira kekhawatiran apa yang Pak Dhani DPR itu doang tuh, kalau si Wulan bisa dia menyambung. Padahal tadi satu sisi dia pintar, Wulandari. atau satu sisi dengan kepintarannya itu kan suaranya tuh bang, suaranya tapi nyambung. Dhani lihat-lihat apa yang daripada si menjadi Pak Dhani ini pintarnya itu dia pertama belajar, sistem belajarnya kan sama Pak Dhani gue yang mengajarkan itu sampai berbeda itu. Terus, yang pertama, yang kedua kira-kira ada nggak nih Pak Dhani ketika dia diidentifikasi nih kira-kira belajar kenapa gitu? Karena tadi kan udah bilangnya apa namanya itu PR saya kata saya 2 sih Pak karena mungkin lebih dulu lagi. Iya, mungkin tapi kan bagus tulisannya nyambung kan. Yang ganggu itu kira-kira yang pertama tadi terkait dengan pintar itu, yang pertama saya tanyakan itu kenapa bisa pintar ketimbang yang lain kepada Ya. Terima kasih Pak Awin. Jadi memang ini juga menjadi penasaran buat saya gitu ya, karena memang dia mempunyai kelebihan dibanding teman-temannya. Tetapi dia hanya kelebihannya hanya di menghafal saja, Pak. Kalau untuk bidang yang lain dia lemah, seperti matematika, dia lemah dibanding teman-teman yang lain. Dia hanya mempunyai kelebihan di hafalan. Dan kemudian untuk bidang hafalan, saya selalu memberikan penghargaan dalam bentuk kata-kata. Oh, kamu hebat, kalau yang belum bisa, kamu sudah bisa menyelesaikan. Kemudian secara pribadi saya panggil anak itu. Kemudian saya tanya, kok kamu bisa cepat menghafal gitu ya? Akhirnya anak itu bercerita, Pak. Jadi dia bercerita kenapa dia bisa cepat menghafal. Jadi dia itu setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah. Dia sholat subuh di musola. Kemudian setelah sholat subuh selesai, dibimbing oleh kakaknya yang seorang guru, dia menghafal. Bukan hanya menghafal tugas-tugas
yang sifatnya umum, tapi menghafal juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi udah rutin itu dilakukan katanya Pak. Jadi kalau misalnya di sekolah dikasih hafalan, ya udah pasti dia lebih cepat karena dia subuhnya itu udah menghafal Pak. Iya, readiness itu udah siap betul dia. Lalu kalau hafalan dia paling utama. Jadi itu Pak. Terus Pak Dhani gini Pak Dhani, itu kan kebiasaan dia itu pertama tadi secara kognitif dia pintar ya. Yang menyebabkan dia itu kayaknya kan dari segi kemampuan hafalan bisa, tapi yang perilakunya itu pernah nggak Pak Dhani tanya-tanya? Ketika dia belajar kan dia ganggu teman-temannya tuh. Iya. Ini artinya kan dia itu pernah nggak diajarin masalah tentang di pengajiannya gitu, ketika umpama setelah itu dia diam gitu, jangan ganggu orang gitu, pernah nggak dia nanya cerita gitu? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di kelas bahwa memang kita juga mengajarkan Munculnya anak dinosaurus ini. di dalam pembelajaran itu mata sekolah kami Orang itu lagi pegang tang. jadi ada visi sekolah, ada misi sekolah, dan ada moto sekolah. Moto sekolah kami itu membentuk generasi yang pinter dan benar. Artinya dia harus pinter, tetapi secara akhlak dia juga harus benar. Dan itu sudah saya sampaikan, bahkan saya panggil secara pribadi. Tetapi ini kembali lagi kepada hakikat pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa memang anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman ya. Ya mungkin kodrat alamnya sudah seperti itu Pak. Anaknya aktif, nggak bisa diam dia. Udah selesai lari sana lari kemari, bahkan Pak saya udah selesai menghafal, saya istirahat duluan ya. Seperti itu. Boleh nggak saya istirahat duluan? Kalau boleh saya hafal ini gitu. Nah, akhirnya memang ya kita juga sebagai seorang guru ya mengapresiasi terhadap kemampuan anak itu, tapi kita juga mencari solusi Pak, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan. Nah jadi Pak Dhani, tadi saya tertarik banget tuh dengan Siapa kemarin ya? bayangin Pak, saya seperti itu kayaknya dulu nggak capek. Nah kira-kira gini Pak Dhani, rencana apa yang Pak Dhani inginkan pada saat melihat anak seperti itu kan mestinya seimbang kemampuan terus juga perilakunya itu seimbang. Jadi ketika guru memerintahkan antara apanya, dan ketika mau guru kasih tahu juga jangan ganggu temennya, itu kira-kira rencana apa yang kira-kira yang Pak Dhani inginkan anak itu biar mama kedepannya itu Pak Dhani inginkan apa, atau strategi apa yang Pak Dhani mau siapkan agar itu bisa lebih terarah gitu Pak? Iya, baik Pak Awin. Ketika saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, saya langsung teringat pada anak itu. Jadi diferensiasi itu adalah bagaimana metode atau cara yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kemampuan belajar individual murid. Artinya kemampuan pribadi murid itu kan berbeda-beda, harus kita penuhi. Nah, anak ini memang diferen, berbeda dengan teman-teman yang lain, sehingga saya solusinya itu saya akan memberikan hafalan tambahan terhadap anak itu. Jadi ketika sudah selesai, misalnya salah satu contoh tadi dia menghafal Ujian 45, saya kasih hafalan yang lain, saya tambah, misalnya dia harus menghafal proklamasi. Jadi setelah dia menghafal Ujian 45 selesai, dia duduk lagi di bangkunya, dia menghafal teks yang lain, hafalan-hafalan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi saya kasih hafalan tambahan terhadap anak itu supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Nah, saya sangat setuju tuh dengan Pak Dhani itu begitu. Artinya ketika yang mempunyai kelebihan itu
kalau kamu ganggu orang ya, atau temennya, ini sangat bagus sekali kalau mama ada rencana atau strategi yang akan diterapkan seperti itu gitu. Nah selanjutnya kan terkait dengan hal tersebut, ada kegiatan Bapak itu Bapak pelaksana itu kira-kira siapa yang akan terlibat yang akan membantu kegiatan Bapak agar itu bisa terlaksana. Kan bisa saja Bapak menyampaikan di sekolah, tapi kan di rumah juga dikontrol juga kira-kira dengan siapa saja yang kira-kira mau dilibatkan dalam pembentukan karakter anak terkait dengan kemampuan dia memahami pelajaran. Baik, saya memang sudah berkolaborasi. Kalau di lingkungan sekolah, saya berkolaborasi dengan guru agama, Pak. Karena guru agama ini membimbing akhlak. Di sekolah kami itu diadakan, selesai pembelajaran itu diadakan sholat zuhur berjamaah. Dan sebelum sholat zuhur berjamaah itu ada kultum, jadi kuliah 7 menit, di mana di situ penekanannya kepada akhlak-akhlak. Dan saya sudah berkolaborasi tuh, sudah bekerja sama dengan guru agama yang ada di sekolah saya. Kemudian yang kedua, di lingkungan tempat tinggalnya, saya akan bekerja sama dengan kakaknya, karena kakaknya itu seorang guru juga di MTS. Menyampaikan permasalahan anak tersebut yang begitu aktif, kemudian selesai menghafal, ganggu teman-teman yang lain. Nah, barangkali dengan cara seperti itu, kolaborasi di sekolah dengan guru agama, kemudian di rumah dengan kakaknya. Karena memang kalau saya perhatikan dari orang tua itu, orang tuanya ya mohon maaf ya kurang begitu memperhatikan anaknya, tetapi memang kakaknya yang sangat peduli karena kakaknya juga seorang guru. Jadi saya berkolaborasi dengan itu, Pak. Baik, Pak Dani, apa yang tadi disampaikan Pak Dani, artinya ini luar biasa. Pak Dani jangan pusing lagi nanti. Itu sudah menjadi cara-cara baik menurut saya tuh. Artinya yang Pak Dani lakukan itu, kalau menurut saya sudah sesuai dengan prosedur gitu. Artinya pada riset. pintar, itu luar biasa. Tapi pintarnya itu mesti diarahkan memang itu udah bagus. Nah mungkin Karena pada dari pertemuan kita ini kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Kayaknya Pak Dani udah mulai bisa lihat udah agak cerah, udah dari kayak tadi datang pusing gitu kan. Mudah-mudahan ada pertemuan kita ada yang luar biasa. Ya, baik. Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Awin. Ya, memang segala sesuatu permasalahan baiknya kita diskusikan. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Pak Awin, banyak sekali masukan-masukan dari Pak Awin. Saya jadi termotivasi, jadi ada dukungan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Dan insya Allah itu akan saya terapkan, dan mudah-mudahan dengan percakapan pembicaraan kita hari ini akan menjadi motivasi saya untuk pembelajaran berikutnya. Itu Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Dani. Mudah-mudahan Pak Dani sukses. Amin, amin. Lebih baik lagi untuk mendidik kita. Ya, berprestasi. Ya, sampai jumpa lagi nanti kita ketemu lagi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya di sini. Lurusin Kendalanya di mas